一座城市，一部历史。北苏门答腊省棉兰市是一座多元的城市，主要当地居民是由华人、马来族人、巴达克族人等族群共同组成，许多古老的庙堂成为当地多元文化的历史见证。北苏门答腊省棉兰市在多元文化中茁壮发展。根据历史记载，当时有位卡罗族人名叫巴丁布森比林布拉维，身为公众人物及教士的他，于1590年成为首位开垦村庄，把村庄命名棉兰普特利的创始人。历史中也记载，1632年棉兰市成为德里苏丹国的行政中心。当时，荷属东印度政府通过与国王签订的协助获取权利，协助当地民众与从外地引进的工人学会相互适应、和平共处。因此，把棉兰称为多元城市并不为过。毕竟，从村庄发展成一座城市，其过程受到了诸多文化的影响。也因为多元化关系，因此在发展过程，民众们需要更多的空间。如今，在这座城市里，可以找到各种的古老建筑，成为该城市发展史最好见证。早期的多元文化，加上逐渐走向城市化发展，也让现今的棉兰市具有各族宗教的礼拜场所。其中最为古老之一就是至今位于Medan Timur镇Irian Barat街的Setiabudi寺庙。该寺庙成立于棉兰市中央，原名是关帝庙，后来才改成Setiabudi寺庙。其兴建离不开张阿辉这位大慈善家的功劳，是他把部分土地捐赠出来建盖此庙。Saya Indra Wahidin pernah menjabat sebagai ketua Walubi di sini dan sekarang tinggal ya dianggap ketokohan sajalah untuk di Sumatera Utara ini, khususnya di agama Buddhanya ya. Ya, memang vihara ini didirikan pada tahun 1882 dan saat itu tanahnya disumbangkan oleh Chong Afi. Nah, seperti kita ketahui juga, Chong Afi itu kan tidak hanya sumbang ke vihara, tapi juga masjid dan tempat ibadah-ibadah lainnya. Nah, vihara itu dibangun berkat dukungan waktu itu ya tentu oleh masyarakat Buddhis yang ada di sini. Nah, jalan di sini itu namanya Jalan Kwantebyo. Jalan Kwantebyo artinya yang vihara ini yang disembayangkan Kwantekong. Nah, Kwantekong itu merupakan suatu jenderal pada cerita Samkok yang penuh dengan loyalitasnya. Jadi kesetiakawanan, loyalitas. Jadi sekarang nama vihara menjadi Vihara Setiabudi. Jadi dari tahun ke tahun sampai sekarang dipimpin oleh Suhu Ruichen sama Suhu Sichen. Itu udah generasi keempat dari keturunan suhu-suhu itu. Ya. Saya kira untuk nama besar Chong Afi itu sudah diakui baik oleh masyarakat Tionghoa atau masyarakat lainnya ya. Karena sumbangan beliau tidak hanya kepada vihara, seperti saya katakan, juga kepada masjid yang lain-lain. Nah, beliau sebagai konglomerat pada saat itu, saya kira sumbangsi untuk bangunan tidak hanya untuk agama Buddha, tapi pembangunan kota Medan beliau berperan penting lah. Ya, kita harus apresiasi. Ya, Chong Afi dalam banyak literatur kita bisa baca, bisa kenali. Beliau itu adalah orang keturunan Tionghoa, memang datang dari Cina untuk ke sini. Karir dia dimulai dari sebagai buruh penjaga kedai kelontong milik bosnya. Kemudian juga dalam proses hidupnya kemudian
dengan ragam keterampilan termasuk memediasi konflik-konflik yang dialami oleh buruh perkebunan khususnya dari etnis Tionghoa itu bisa diatasi. Kemudian dia dikenali sebagai orang yang ahli memediasi, merukunkan gitu kan. Di tahap selanjutnya Chong Afi itu kemudian menjadi pengusaha yang besar, yang berpengaruh baik di pemerintahan Belanda dan di Kesultanan Melayu. 该寺庙在棉兰市不只成为最为古老，也是最多信众的寺庙。来此寺庙敬拜关帝公，早已成为寺庙的一大特色。根据传说，关帝公是中国朝代的著名战将，以拥有高尚品德、忠义勇武的形象深植人心。在宋朝时期，敬拜关帝公已传遍中国各地。关帝公被视为是中国社会文化的统一者，也因此在各层民众都有其信众。 Kalau kita lihat di cerita Samkok itu, ya memang Jenderal Quan Tong ini yang terkenal sekali dengan kesetiakawanan. Waktu pun ditawan ataupun gimana, ya itu tetap mempertahankan siapa yang dia anggap sebagai rajanya. Jadi setiakawan itu tidak hanya pada saat enak, saat aman, tapi setiakawan itu juga pada saat menderita atau saat pada posisi yang paling sulit. Mungkin itu yang dijadikan dewa oleh nenek moyang kita itu. Memang kalau dewa-dewa itu di agama Buddha itu kebetulan kan agama Taoisme itu dimasukkan ke Buddha di Indonesia. Nah, agama Buddha sendiri mungkin dewanya tidak sebanyak itu. Tapi dari vihara kita ini sebenarnya alirannya lebih condong ke Taoisme. Jadi selain ada Quan Tong, ada dewa rezeki, ada dewa yang lain-lain sih. Ini yang merupakan dewa Quan Tong yang tadi disebut yang setia, loyalitas dan setia itu. Dan merupakan nama vihara ini atas nama Quan Tong ini. Tadi saya sebutkan memang ya seorang didewakan karena loyalitas dan setia kawannya tadi. Ini Cai Sen Ye yang merupakan dewa rezeki. Biasa bagi umat kita yang ingin berdagang, buka usaha, orang yang minta rezeki banyak, biasanya sembahyang ke vihara rezeki ini yang namanya Cai Sen Ye. Tentu berdoa untuk memberi pelimpahan rezeki. Ya. Ini Dewa Kuan Im ya, yang di vihara-vihara besar kecil di mana-mana tentu ada Dewa Kuan Im ini yang penuh dengan kepedulian, cinta kasih untuk orang yang menderita. Ya. Itu dewa yang mengurusin bumi. Jadi kalau orang di bumi ini mau bangun rumah atau di rumah tetap ada sembahyang dewa ini. Biasanya di rumah itu ada juga orang taruh di rumah untuk ini ya. Setiabudi 寺庙兴建在一块1800平方米的土地上，已历经3次修缮。最大规模的修缮工程在1965年进行，直到1979年才竣工，耗时14年时间。2005年，庙方进行扩建，多建移动性建筑。整栋建筑分有5层楼，用来作为做礼拜及传佛法的地方。该寺庙的建筑风格及装饰可以说相当的特殊，在屋顶顶部有着鱼身龙头，
象征着成功之意的雕像。 Ya, harapannya sudah kita sampaikan tadi, ya tentunya keharmonisan, keberadaan vihara dan juga umat kita beribadah, kebebasan beribadah bisa tetap sama dari waktu ke waktu dan untuk masa yang akan datang. Jadi kalau memang kebebasan itu ada, saya kira semua agama itu akan hidup rukun bersama. Tidak ada yang mayoritas memaksa minoritas, tidak ada minoritas menganggap itu ditekan oleh mayoritas. Kita kalau menghadapi masalah, ya tentu waktu enak kita nikmati bersama, waktu sulit ya kita saling membantu. Dan itu saya kira semua tokoh agama di Sumatera Utara di Medan sudah sepakat. Kita akan hidup rukun bersama, kita tidak akan pecah karena diadu domba. Dan semua masyarakat itu termasuk umat Buddhis itu punya kewajiban yang sama, membantu pemerintah menciptakan kondisi yang stabil.